Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syail dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi komunikasi bisnis dalam organisasi. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa sih itu komunikasi dalam organisasi? Jadi, menurut Stoner, Freeman and Gilbert tahun 2019, komunikasi dalam organisasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Pertama, kendali atau kontrol. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi. Yang kedua, motivasi. Sebagai motivasi, komunikasi memberikan perkembangan dalam memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, informasi. Sebagai informasi, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif. Yang keempat atau yang terakhir, pengungkapan emosional. Sebagai pengungkapan emosional, komunikasi memiliki peranan dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, gembira, kecewa, tidak suka, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi tersebut. Gaya yang pertama yaitu gaya asertif. Sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Berbeda dengan gaya asertif, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Yang ketiga, non-asertif. Dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, dan memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Ada 5 hal mendasar tersebut. Yang pertama itu arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Secara vertikal dibagi menjadi 2 yaitu ke bawah dan ke atas. Ke bawah berarti komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, ke atas berarti komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok organisasi. Kalau lateral itu komunikasi terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama pada tingkat yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personil yang secara horizontal ekuivalen. Yang kedua yaitu jaringan formal dan non-formal. Jaringan formal berarti komunikasi yang bertalian dengan tugas mengikuti rantai wewenang. Kalau jaringan non-formal itu selentingan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah pesan yang diantar lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan pada kata-kata, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya yang keempat, pilihan saluran komunikasi. Banyaknya informasi yang dapat diteruskan selama suatu episode komunikasi. Ada beberapa yang kaya dalam kemampuan untuk
A. Menangani isyarat berganda secara serentak. B. Memudahkan umpan balik yang cepat. C. Sangat pribadi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pilihan komunikasi efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik oleh atau sama komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Terdiri dari dua, yaitu komunikasi interpersonal dan bentuk jejaring komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang kedua, bentuk jejaring komunikasi. Ada beberapa bentuk atau pola jejaring komunikasi. Yang pertama yaitu bentuk roda. Pola roda merupakan komunikasi dengan dua saluran, di mana setiap karyawan akan mengirim dan menerima pesan ke pusat komunikasi, dan pusat komunikasi akan menerima serta mendistribusikan informasi yang diterimanya. Selanjutnya, pola huruf Y. Pada pola huruf Y ini, pusat komunikasi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan seluruh individu, tetapi ada individu yang komunikasinya harus melalui individu lain. Selanjutnya, pola komunikasi bersambung atau berantai. Pola berantai hampir sama dengan pola lingkaran. Hanya saja di sini ada dua individu yang berada di akhir jaringan, sehingga hanya dapat mengirim dan menerima pesan dari satu posisi. Yang keempat yaitu pola komunikasi melingkar. Pola komunikasi melingkar memungkinkan masing-masing individu untuk mengirim pesan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanannya. Namun demikian, individu tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara langsung ke seluruh karyawan. Selanjutnya yang terakhir, pola komunikasi menyeluruh. Pada jaringan ini, semua arah, semua individu pada semua posisi dimungkinkan untuk mengirim dan menerima informasi ke segala arah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hambatan dalam proses komunikasi. Ada 6 hambatan. Yang pertama itu hambatan pribadi. Hambatan pribadi atau hambatan personal merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan, atau mental seseorang yang melakukan komunikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Contoh hambatan fisik dalam komunikasi adalah individu yang memiliki keterbatasan seperti tunawicara, rungu, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hambatan usia. Hambatan usia adalah hambatan komunikasi yang berakar pada jarak usia antara komunikator dengan komunikan. Ini bisa dicontohkan ketika seseorang anak muda menggunakan bahasa yang gaul miliknya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya yang keempat yaitu hambatan budaya. Hambatan budaya dalam komunikasi diantaranya adalah sistem nilai yang dijunjung tinggi, bahasa, keyakinan, dan lain-lain. Sistem nilai bisa menjadi hambatan apabila dalam melakukan komunikasi salah satu partisipan tidak sengaja melanggar sistem nilai yang telah diyakini tersebut. Selanjutnya, yang kelima, hambatan bahasa. Ini juga berlaku pada bahasa, yang di dalamnya mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda bisa membuat kata memiliki makna atau maksud lain. Yang terakhir, hambatan lingkungan. Pesan yang diutarakan bisa terganggu apabila keadaan sekitar tidak mendukung. Contohnya adalah ketika komunikasi berlangsung pada lingkungan yang ramai karena kebisingan atau udara yang tidak mendukung. Tentunya, partisipan komunikasi harus mengeluarkan tenaga ekstra agar pesan
bisa tersampaikan dengan efektif. Pembahasan terakhir yaitu upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi. Ada 4 upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu gunakan umpan balik atau feedback. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun non-verbal. Kemudian, memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Yang kedua yaitu pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Dengan memahami seseorang, dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu gunakan komunikasi secara langsung atau face to face. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Yang terakhir atau yang keempat yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti pendengar. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang komunikasi bisnis dalam organisasi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.